Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anakku sekalian, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Untuk memulai pertemuan pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan sama-sama mengucapkan kalamullah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beriman kepada Nabi, tentang sifat-sifat Nabi, dan insya Allah hari ini kita akan bahas tentang nama-nama Nabi dan juga Nabi-Nabi ulul azmi. Nah, dalam sebuah ayat Al-Quran di surat Al-Mu'min ayat 78 dikatakan, kata Allah artinya, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, artinya ada nabi-nabi yang kita tahu dan ada nabi-nabi juga yang kita tidak tahu, yang jumlahnya sangat banyak seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, adapun nama-nama nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada berjumlah 25 ya. Kita pasti sudah tahu semua, udah hafal semua ya. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi-nabi yang wajib kita ketahui, yang jumlahnya ada 25. Nah, dari 25 nabi dan rasul ini ada yang disebut dengan rasul atau nabi yang ulul azmi. Apa itu Rasul ulul azmi? Yaitu Rasul yang memiliki keteguhan hati, memiliki pendirian, kesabaran dalam menanggung ujian yang luar biasa. Intinya Rasul yang diberi kelebihan yang luar biasa oleh Allah dalam tugas kerasulannya. Ya, memiliki pendirian yang kuat, memiliki keteguhan hati dengan segala ujian-ujiannya, memiliki kesabaran yang luar biasa, dan memiliki kelebihan-kelebihan lainnya gitu. Nah, hadis atau dalilnya salah satunya terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah kamu seperti rasul-rasul ulul azmi. Siapa saja rasul-rasul ulul azmi? Dari nabi dan rasul yang 25 itu, dari nabi dan rasul yang 25 itu ada 5 rasul ulul azmi. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini diantaranya mukjizatnya yaitu membuat perahu besar ketika banjir bandang. Ketika Nabi Nuh berdakwah untuk umatnya dan ternyata umatnya banyak yang mengingkarinya, banyak yang mendurhakai Nabi Nuh, sehingga Allah memberikan hukuman kepada umatnya. Bahkan bukan cuma umatnya, istri dan anaknya Nabi Nuh pun ingkar kepada Nabi Nuh, tidak beriman kepada Nabi Nuh, tidak beriman kepada Allah, sehingga istri dan anaknya yaitu Kan'an ikut ditenggelamkan dalam banjir tersebut. Adapun orang-orang yang beriman naik ke dalam perahu dan diselamatkan oleh Allah. Bahkan binatang-binatang pun yang beriman kepada Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim. Nah, di antara keutamaannya yaitu Nabi Ibrahim yang tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kita sering dengar ya ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi yang ngancurin berhala-berhala Raja Namrud gitu. Jadi Nabi Ibrahim ketika Raja Namrud sedang keluar dengan bala tentaranya, Nabi Ibrahim datang ke kerajaan Namrud. Lalu dihabiskan semuanya. Dihancurin patung-patungnya, berhala-berhalanya yang kecil-kecil semua dihancurin dengan kapak. Setelah itu patung yang paling besar didiemin, dibiarin. Lalu kapak itu ditancapkan di bahunya patung yang paling besar. Sehingga ketika sang Raja Namrud pulang dan melihat menurut dia itu adalah Tuhannya, marah besar dong. Kok Tuhannya diacak-acak? Siapa yang ngacak-ngacak? Ternyata setelah diselidiki Nabi Ibrahim yang ngacak-ngacak. Dipanggillah Ibrahim, disuruh ngaku. Ternyata Nabi Ibrahim bilang, tanya, loh kok saya nggak tahu lah gitu. Kalau kata kita begitu ya. Ini kan banyak patung-patung kecil yang hancur, tapi ada satu patung besar yang nggak hancur. Terus ada kampak di situ. Mungkin patung yang besar itu yang ngancurin, maksudnya gitu kan. Ternyata cerdas itu Nabi Ibrahim, dan tapi Raja Namrud tidak percaya. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum, diikat
ya, dikumpulkan kayu bakar dan dibakar di dalam kayu itu, dalam lingkaran kayu bakar itu dengan api yang sangat besar. Ternyata ketika apinya sudah selesai, kayu bakarnya habis, Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun, dan api itu terasa dingin oleh Nabi Ibrahim atas izin dari Allah. Seperti itu, dan banyak lagi tentang keutamaannya. Nah, yang selanjutnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa kita juga pasti tahu ceritanya, yang sejarahnya yang sangat fenomenal, yaitu tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular besar yang memangsa ular-ular kecil para tukang sihir. Jadi ketika Nabi Musa dipanggil oleh Fir'aun dan Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir untuk melawan Nabi Musa, sehingga para tukang sihir ini melemparkan tali-tali dan berubah menjadi ular. Lalu Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya, dan tongkatnya berubah jadi ular besar dan memakan semua ular-ular kecil dari tukang sihir itu. Dan tukang sihir Firaun langsung beriman semua pada Nabi Musa. Seperti itu. Karena memang salah satunya mukjizatnya adalah tongkatnya. Dan juga tongkatnya pernah membelah Laut Merah ketika Nabi Musa dan pasukannya dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya, dan Nabi Musa menghadapi jalan buntu, di depannya Laut Merah, tidak ada jalan lagi. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan tanpa banyak bertanya Nabi Musa pun memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut itu pun terbelah menjadi jalan buat Nabi Musa dan umatnya yang beriman kepada Nabi Musa saat itu. Dan Nabi Musa pun melewati jalan yang dibelah itu, dan ketika Nabi Musa sudah sampai di daratan, di seberang lautan, sedangkan pasukan Firaun ada di tengah-tengah laut bersama bala tentaranya, Allah tutup kembali lautnya sehingga Firaun dan bala tentaranya habis ditelan laut. Akan tetapi Allah awetkan jenazah Firaun untuk ibrah, untuk pelajaran bagi kita, untuk orang-orang yang beriman. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada Nabi Isa. Nah, di antara mukjizat Nabi Isa yaitu dapat membuat burung dari tanah dan menghidupkannya atas izin Allah. Ya, biidznillah. Allah mengizinkan Nabi Isa untuk membuat burung ya dari tanah liat. Setelah itu diizinkan oleh Allah untuk ditiupkan ruh dan burung itu hidup. Gitu. Dan selanjutnya juga Nabi Isa pernah menghidupkan orang yang sudah mati walaupun cuma sebentar. Ya gitu. Jadi orang yang sudah mati dihidupkan atas izin Allah, orang itu hidup dan mati lagi, seperti itu. Juga menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan, gitu. Penyakit yang sudah sejak lahir. Buta sejak lahir tapi bisa disembuhkan juga. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad, ya, nabi yang sangat mulia, nabi agung, khatamul anbiya, penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad. Inilah nabi dan rasul terakhir, nabi akhir zaman, ya. Di antara mukjizatnya adalah dapat membelah bulan. Jadi Nabi Muhammad pernah membelah bulan jadi dua. Ketika itu dapat mengeluarkan air dari celah-celah jari tangannya untuk minum para sahabatnya ketika itu. Dan mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran, ya, yang sampai saat ini menjadi pedoman hidup bagi kita semuanya, terutama adalah umat Islam, ya. Dalil daripada ulul azmi ini ada dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan kamu sendiri, maksudnya Nabi Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Inilah nabi-nabi atau rasul-rasul yang ulul azmi, ya. Yang selanjutnya adalah hikmah beriman kepada Rasul. Di antara hikmah kita beriman kepada Rasul yang pertama adalah kita bisa meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul, seperti sifat adilnya, jujurnya, kesabarannya, keteguhannya, semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah. Kita bisa ambil itu semua agar kita menjadi manusia yang jujur, manusia yang adil, manusia yang teguh, manusia yang sabar, dan manusia yang punya semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, hikmahnya adalah senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Karena Rasulullah adalah suri tauladan kita. Maka dengan adanya Rasul dan kita mengimaninya, maka hidup kita insya Allah akan sejalan dengan keinginan Allah, kalau kita mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ya kan?
agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Gitu. Di antara cara agar kita senantiasa dalam aman, dalam keadaan yang baik adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah agar negeri kita selalu aman senantiasa. Ya, yang selanjutnya adalah kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Ini diantara hikmah beriman kepada Rasulullah, karena memang tidak ada contoh yang terbaik di dunia ini dalam hal apapun kecuali Rasulullah. Ya, untuk itu yuk sebisa mungkin kita terapkan kemampuan kita semaksimal mungkin untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik cara kita menjadi hamba terhadap Allah, cara kita beribadah, baik meneladani Rasulullah bagaimana menjadi anak yang baik, ya, walaupun Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim, waktu itu ayahnya sudah tidak ada, tapi ada ibunya, bagaimana berbaktinya kepada ibu, lalu bagaimana kepada pamannya ketika sudah tidak ada ibunya, pada kakeknya, pada pamannya, dan kepada orang-orang yang lebih tua tentunya, dan bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan sesama manusia, bahkan dengan musuhnya seperti apa. Rasulullah itu tidak pernah menyakiti siapapun, termasuk itu musuhnya gitu. Makanya salah satu yang senantiasa diingat oleh kita, yang sering kita dengar gelarnya Rasulullah itu adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya bahkan oleh musuh sekalipun, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari pertemuan pertama kemarin sampai sekarang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga terus meningkat keimanan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, sehingga kita bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di bab berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.